Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Oh ya, sebelumnya aku ingetin nih, untuk kalian yang sering keluar rumah dan beraktivitas keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Rajin cuci tangan juga. Masa jaga kesehatan aja nggak bisa, apalagi jaga hati. Oke, kenalin nama aku Nurayuni dengan NIM 190388201059 dari kelas L02. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kali ini aku akan sharing tentang terlatih menjadi pribadi tangguh di masa pandemi. Jadi, sudah kita ketahui, beberapa bulan ini kita sedang menghadapi virus corona yang telah menyebar hampir ke seluruh tempat. Hal ini membuat pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Corona telah mengubah semua sendi kehidupan. Semua aktivitas dilakukan secara online. Karena adanya larangan keluar rumah guna memutus mata rantai penyebaran virus yang telah menelan banyak korban. Konsep pendidikan juga berubah. Tadinya proses belajar mengajar dilakukan secara tatap muka, sekarang menggunakan berbagai aplikasi jejaring sosial. Hal ini ternyata sangat membosankan dirasakan sebagian besar dari mahasiswa. Aku sendiri juga merasa bosan, merasa tidak nyaman, merasa bingung, ingin melakukan apa selama masa pandemi dan berdiam diri di rumah. Akhirnya, banyak mahasiswa menghabiskan waktu mereka dengan rebahan. Padahal menurutku, kita tidak perlu mengeluh dengan keadaan seperti ini, karena ini hanya soal waktu untuk merubah semuanya. Nah, percayalah, keadaan akan membaik seperti semula. Aku memutuskan untuk mencari pekerjaan karena menurutku kuliah sambil kerja menjadi salah satu solusi terbaik terutama bagi para mahasiswa yang membutuhkan uang tambahan untuk biaya kuliah dan membeli kuota internet karena perkuliahan secara daring banyak menghabiskan kuota internet. Menjalankan perkuliahan sambil bekerja bukanlah hal yang sulit jika mampu untuk membagi waktu dengan baik. Selain mendapatkan uang tambahan, aku yang kuliah sambil bekerja tentu memiliki pengalaman tersendiri yang dapat memperkaya pengetahuan dan lain-lain. Belajar memang menjadi prioritas yang utama dan harus diutamakan. Namun, terkadang situasi menuntut aku harus memenuhi kebutuhan sendiri. Aku bekerja di toko sembako yang sederhana. Aku juga sering mengisi minyak bensin jika ada yang membelinya. Mulai 7 Oktober 2020 dari pukul 7 sampai jam 5. Kuliah sambil kerja tentu memberi dampak secara langsung bagi aktivitas sehari-hariku. Intensitas dan kuantitas belajar menjadi lebih sedikit dari biasanya. Tetapi, aku juga bisa mengikuti aktivitas perkuliahan daring sampai selesai. Oleh sebab itu, aku selalu mengatur waktu sebaik mungkin antara pekerjaan dan tugas-tugas kuliah. Banyak sekali nih pertanyaan dari teman-teman yang muncul. Misalnya, Kak, kerja sambil kuliah nggak capek? Tentu saja aku capek, kadang aku juga ingin rebahan seperti kalian. Tapi menurutku itu hal yang tidak berfaedah, lagi pula mana ada yang namanya kerja tidak capek. Karena selagi aku mampu, aku pasti bisa menjalaninya. Nah, sementara pertanyaan yang sering muncul yaitu, "Gak malu apa Kak, kerja di toko kecil terus isi bensin? Kakak kan anak kuliahan." Iya, ini pertanyaan yang sering aku dapatkan dari teman-teman. Ya tentu aku tidak malu, karena menurutku itu hal yang wajar. Selagi yang aku kerjakan hal yang positif dan halal untukku, karena kesuksesan berawal dari hal kecil yang pernah kita kerjakan dan usahakan. Tidak ada salahnya untuk menikmati hobi agar bisa menyegarkan kembali badan dan pikiran. Waktu di luar jam kerja dan kuliah aku juga bisa memanfaatkan sebaik-baiknya untuk beristirahat atau tidur. Satu hal lagi yang sangat penting untuk kita tanamkan ke dalam diri pribadi kita, yaitu jangan pernah menunda-nunda untuk menyelesaikan tugas baik dari kampus maupun pekerjaan. Tugas yang semakin menumpuk dan terabaikan tentu akan berdampak pada kondisi fisik dan psikis seseorang. Alhasil akan timbul rasa stres dan bad mood untuk melangkah ke depan. Karena aku sering nih mengalaminya, merasa stres dan mood yang kurang baik. Jadi sudah hampir 1 tahun wabah COVID-19 kita lalui dan kita selalu dipaksa untuk selalu berdiam diri di rumah. Itu memang sulit untuk dilakukan, tetapi banyak kehidupan yang kita jalankan sangat berbeda dengan sebelum adanya COVID-19 ini. Tapi di saat itulah kita harus bisa mencari celah-celah untuk bisa memanfaatkan waktu yang kita punya. Oke, pergi ke kampung jalan terbelah, pohon jatuh awas menimpa. Jika ada salah kata maafkanlah. Assalamualaikum dan sampai jumpa.